Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirana Amelia dengan NIM 130 86 247 dari kelas Biologi A angkatan tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu jamur yang sering kita makan dan juga sering kita budidayakan. Jamur tersebut adalah jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Jadi, jamur ini tuh termasuk ke dalam jamur kayu dan bersifat makroskopis. Nah, maksud dari makroskopis adalah jamur ini tuh bisa langsung kita lihat oleh mata kepala kita sendiri tanpa perlu adanya pengamatan di bawah mikroskop. Jamur ini tuh memiliki tubuh buah yang berbentuk corong dangkal seperti kulit kerang. Makanya biasa kita sebut juga sebagai jamur tiram. Tubuhnya ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian tudung atau pileus dan juga bagian tangkai atau stipe. Nah, pileusnya ini berbentuk mirip cangkang tiram dengan ukuran sekitar 5-15 cm dan permukaan bagian bawahnya itu dapat terlihat jelas bahwa adanya gills yang berlapis-lapis seperti insang, berwarna putih dan lebih lunak dibandingkan bagian pileusnya. Nah, untuk tangkainya itu juga bisa pendek ataupun panjang, dan perkiraan itu bisa sekitar 2 cm sampai 6 cm, dan hal itu tergantung pada kondisi lingkungan dan iklim yang mempengaruhi pertumbuhannya. Tangkainya ini tuh menyangga tudung, agak lateral di bagian tepi atau eksentris. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau jamur tiram itu termasuk ke dalam jamur kayu, dan dulunya biasanya jamur tiram ini tuh ditemukan secara alami pada batang-batang pohon yang telah mengalami pelapukan dan umumnya ditemukan di daerah-daerah hutan. Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri, budidaya jamur tiram itu baru dimulai sejak kurang lebih tahun 1988 dan pada waktu itu petani atau pengusaha jamur tiram masih sedikit. Namun, untuk sekarang karena mungkin banyak informasi mengenai kandungan dan manfaat dari jamur tiram, maka banyak sekali petani dan pengusaha untuk membudidayakan jamur tiram dan banyak orang juga yang menikmati jamur tiram tersebut sebagai bahan pangan. Berikut merupakan spesimen segar dari jamur tiram atau Pleurotus ostreatus. Bisa dilihat kalau terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada tudung atau pileus dan juga tangkai atau stipe. Pileusnya itu berbentuk corong dangkal seperti kulit kerang, dan di bagian bawahnya itu terdapat gills yang mana bentuknya itu seperti insang berwarna putih dan berlapis-lapis dan lebih lunak dibandingkan pileusnya. Lalu, apa aja sih kandungan dan juga manfaat dari jamur tiram itu sendiri? Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai kandungannya terlebih dahulu. Jadi, jamur tiram merupakan salah satu jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi paling besar dibandingkan jamur kayu lainnya. Bahkan di dalam 100 gramnya aja itu terdapat protein, lemak, karbohidrat, tiamin, riboflavin, niacin, dan juga kalsium. Selain itu, di dalam jamur tiram ini juga terkandung 18 macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan tidak mengandung kolesterol. Selanjutnya, untuk manfaat dari jamur tiram memiliki berbagai macam manfaat. Tetapi yang paling umum adalah sebagai bahan pangan. Seperti yang sudah kita ketahui, jamur tiram merupakan salah satu jamur yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Bahkan itu saat ini banyak sekali variasi makanan yang diciptakan dari bahan jamur tiram. Contohnya kayak jamur crispy, terus juga bisa jadi tumis jamur, dan jamurnya bisa dimasukkan ke dalam berbagai macam sayur. Nah, selain itu, karena jamur tiram itu mengandung berbagai macam nutrisi, oleh karena itu jamur tiram bisa kita manfaatkan sebagai obat. Beberapa di antaranya sebagai antitumor, menurunkan kolesterol dan antioksidan. Terus juga dia bisa meningkatkan metabolisme, mengatur fungsi saraf otonom, bisa menjadi alternatif dari pengobatan penyakit hepatitis, pencernaan usus 12 jari dan lambung. Terus juga baik untuk pengidap penyakit jantung kardiovaskular dan juga mengendalikan jantung. Selain itu, jamur tiram juga berkhasiat untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, anemia, meningkatkan daya tahan tubuh, terus juga bisa mengurangi serangan polio, influenza, dan kekurangan gizi. Selain itu, jamur tiram juga aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui.
Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jamur tiram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.